وسلم وارض الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa سواك عند حلول الحادث العمم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Bapak-bapak jamaah Musalla Nur Hidayah, mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengkaruniakan kepada kita segala nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah di dalam menjalankan syariat-syariatnya. Bapak-bapak jamaah sekalian,
Sebagaimana biasa, mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan barokah Ummul Quran ini, apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-mu'alif hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malaybari wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak-bapak jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian tentang keutamaan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa hadis yang lalu kita telah mengkaji hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya menjelaskan kepada kita semua tentang begitu bahayanya bagi orang yang berani meninggalkan sholat. Maka kembali pada kesempatan malam hari ini kita akan melihat hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tentang bagaimana salat teramat penting di dalam kehidupan umat Islam. Lebih tegasnya, mari sama-sama kita simak apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmizi bainal kufri wal iman tarkus shalah. Yang membedakan di antara kekufuran dan keimanan adalah meninggalkan sholat. Wa Abu Daud, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Yang membedakan seorang hamba dan membedakan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Bapak-bapak jamaah sekalian, inilah hadis yang selanjutnya yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bahwa baginda Rasulullah pernah bersabda, bainal kufri wal iman tarkus shalah. Yang membedakan, kata baginda Rasul, antara kekufuran dan keimanan
adalah meninggalkan sholat. Kenapa Rasulullah menyatakan demikian? Karena jelas betul bagi kita, Pak, orang yang kufur dengan orang yang beriman pasti berbeda. Dan perbedaan yang paling mencolok adalah pada saat orang yang beriman mengerjakan sholat dan orang yang kufur berani meninggalkan sholat. Ini yang paling jelas sebagai ukuran keimanan seorang hamba. Kalau dia mengaku percaya kepada Allah, maka dia akan menyadari bahwa puncak pengabdian seorang hamba adalah sholat, dan puncak kemaksiatan seorang hamba adalah meninggalkan sholat. Sehingga dikatakan dosa orang yang meninggalkan sholat teramat sangat besarnya dibandingkan dengan dosa-dosa lainnya. Meninggalkan sholat jauh lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu. Maka ketika dia menyadari sholat ini adalah sebagai puncak pengabdiannya kepada Allah, dia mengaku dirinya sebagai seorang hamba, dia mentaati Tuhan yang menciptakannya. Datang waktu sholat, maka dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Maka orang yang seperti ini, dia termasuk orang yang beriman, yang percaya benar kepada Allah. Ketika Tuhan yang memerintah, maka dia laksanakan dengan sebaik-baik. Tapi sebaliknya, untuk orang yang kufur, nikmat Allah dia dapatkan, nikmat Allah dia nikmati, tapi ketika perintah Allah datang, dia berani meninggalkannya, tidak mau menjalankannya. Maka orang yang seperti ini, kalaupun dia mengaku sebagai orang yang beriman, keimanannya hanya sekedar ucapan, tidak pernah terbukti di dalam perbuatan. Dan inilah yang dikatakan puncak kemaksiatan kepada Allah. Bahkan dia lebih berani dibandingkan iblis laknatullah, Pak. Iblis ketika dulu namanya masih Azazil, selalu menyembah Allah. Derajatnya naik dari langit pertama, kedua, ketiga, sampai yang ketujuh. Bahkan mendapat julukan Al-Muqarrabin, hamba yang paling dekat dengan Allah, membimbing para malaikat di dalam ibadah, menjadi pimpinan para malaikat. Ini iblis. Cuma satu persoalannya, ketika dia disuruh menyembah kepada Adam, dia nggak mau, Pak. Sedangkan menyembah Allah, dia mau. Kenapa begitu? Karena dia beranggapan Adam ini nggak lebih mulia daripada dia, maka tidak selayaknya untuk disembah, untuk dihormati. Maka dia menolak, dan ini diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an. Lalu manusia yang dia diperintahkan langsung oleh Allah untuk sholat, ternyata banyak yang berani meninggalkan. Lebih hebatan mana maksiatnya kita dengan iblis, Pak? Iblis tetap menjalankan sholat ketika Allah perintah,
Tapi manusia terkadang tidak mau menjalankan sholat. Soal kealiman, lebih alim iblis dibandingkan kita manusia, Pak. Apa yang iblis nggak tahu? Dia jauh lebih hebat dalam pengetahuan. Ketika disuruh sembah Allah, dia sembah. Kita yang pengetahuannya ala kadarnya, Allah suruh nyembah, seringkali kita meninggalkan sholat yang diwajibkan Allah Subhanahu. Maka kekufuran manusia kalau kita lihat jauh lebih hebat dibandingkan dengan iblis laknatul. Kita sering berkata iblis dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan manusia. Tapi terkadang kemaksiatan kita mengalahkan iblis. Maka wajar kalau baginda Rasul mengatakan bainal kufri wal iman tarkus shalah. Yang membedakan kekufuran dan keimanan adalah berani meninggalkan sholat. Senada dengan hal ini, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kata baginda Rasul, bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Yang membedakan seorang hamba dan orang yang kufur adalah berani meninggalkan sholat. Seorang hamba, Pak, kalau dia menyadari kehambaannya, tidak akan pernah berani meninggalkan sholat. Tapi seorang hamba yang tidak menyadari kehambaannya berani untuk meninggalkan sholat, maka perbuatan meninggalkan sholat kufur namanya. Dan orang yang kufur berarti dia mengingkari segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu, termasuk segala macam kenikmatan yang diberikan Allah di dalam kehidupannya. Maka beruntung seorang hamba yang melaksanakan sholat, artinya dia tahu rasa terima kasih kepada Allah. Dia wujudkan rasa syukurnya dengan menyembah Allah. Dia ingat bahwa segala sesuatunya tidak akan pernah luput dari apa yang diberikan Allah Subhanahu. Maka wajar dia menyembah Allah. Tapi untuk orang yang kufur, dia tidak ingat itu semua. Sekedar mengucapkan terima kasih saja sulit bagi dirinya untuk mengerjakan sholat. Ini, Pak, yang dikatakan oleh baginda Rasul. Selanjutnya, wa Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Hibban wal Hakim an Buraidah al-ahdul lazi bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafara. Diriwayatkan oleh ulama ahli hadis, di antaranya Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, begitu juga Imam Hakim. Dari Buraidah, baginda Rasulullah bersabda, al-ahdul lazi bainana wa bainahum, perjanjian yang jelas di antara kami dan di antara mereka, as-salatu, yaitu salat. Wa man tarakaha faqad kafara, dan siapa saja orangnya yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Nabi yang bilang bahwa ada satu perjanjian yang benar-benar nyata dan bisa membedakan dari perjanjian ini
antara seorang hamba mana yang beriman, mana yang kufur. Apa perjanjian itu? Sholat. Orang yang imannya benar nggak bakalan berani ninggalin. Orang yang imannya nggak benar, kufur, gampang buat ninggalin sholat. Padahal sholat ini adalah perjanjian. Benarkah demikian? Mari kita lihat. Ketika kita berkata, saya adalah seorang muslim, kita mengakui bahwa rukun Islam ada. Yang pertama, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Non muslim nggak bakalan mau Pak ngucapin 2 kalimat, walaupun cuma sekedar ucapan. Kenapa? Karena 2 kalimat syahadat adalah perjanjian bagi seorang muslim bahwa dia mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Non muslim suruh mengucap 2 kalimat syahadat, bahasa orang Betawi bilang, Pak, ape buntutan kagak bakalan mau. Percaya? Gak bakalan mau. Kenapa? Karena dia mengatakan ada Tuhan selain Allah. Dia gak percaya kepada Nabi Muhammad utusan Allah. Walaupun cuma sekedar ucapan, gak bakalan mereka kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berjanji dalam rukun Islam kita adalah mendirikan sholat. Kita sudah mengatakan sholat ini sebagai bagian daripada rukun Islam. Lalu kita nggak mengerjakan sholat, gugur nggak Pak? Gugur nggak di perjanjian? Gugur. Yang bikin janji kita dan kita berjanji kepada Allah dan Rasulnya bahwa seorang muslim selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia akan mendirikan sholat. Gak bisa enggak Pak? Syahadatnya cakep, sholatnya kagak, percuma. Sholat dia kerjain tapi gak syahadat, nyembah siapa? Maka perjanjian ini kita buat. Kita seorang muslim harus berani mendirikan sholat. Nggak bisa enggak Pak. Lalu kita berani meninggalkan sholat, berarti perjanjian ini gugur. Dan inilah yang membedakan antara seorang muslim dengan orang di luar muslim. Non muslim gak sholat, gak ngapa-ngapa Pak, gak ada yang ngaruh-ngaruhin. Kenapa? Karena dia gak percaya kepada Allah. Cara ibadahnya juga beda. Tapi ketika kita seorang muslim gak sholat, tentunya ini menjadi hal yang sangat berat buat kita. Kenapa? Langsung ataupun tidak, kita sudah menggugurkan perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu. Maka sholat inilah perjanjian yang paling nyata antara seorang muslim dengan orang di luar muslim. Cuma kadang-kadang orang Islamnya begitu Pak. Berani benar mereka untuk meninggalkan sholat. Maka Rasul lanjutkan, wa man tarakaha faqad kafara. Dan siapa saja orangnya yang meninggalkan sholat tanpa ada beban, tanpa ada rasa berdosa, faqad kafara, maka sungguh dia benar-benar telah kafir. Udah gak ada bedanya lagi Pak antara orang Islam dengan orang di luar Islam.
Dan ini yang terjadi Pak di dalam kehidupan kita. Bagaimana orang tuanya masih sholat, alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan anak cucunya? Kan belum tentu Pak. Banyak nih orang tuanya yang di masjid, yang di musola, sementara anaknya di pinggir, padahal sudah tiba waktu. Kita dulu Pak, maghrib adalah batasan buat balik ke rumah. Sebelum maghrib nih Pak, kita udah kumpul untuk melaksanakan sholat. Karena dulu yang namanya masjid, yang namanya musola aja jauh Pak. Satu kampung paling satu. Sekarang kan alhamdulillah satu kampung masjid musola bereron. Banyak betul Pak. Cuma yang ngisi agak benar Pak. Dan ini yang dikatakan Rasulullah, nanti kalian berlomba-lomba membangun tempat ibadah, cuma orangnya tidak mau memakmurkannya. Apa yang dibilang Rasul akan benar terjadi. Kita lihat masjid megah, yang sholat sedikit betul. Dan Allah di dalam Al-Quran udah bilang, kata Allah, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawata fasawfa yalqawna ghayya." Kalau bahasa kitanya Pak, "Fakhalafa min ba'dihim", maka takutlah engkau meninggalkan sesudah engkau, khalfun, di belakangmu nanti, adha'us shalah, generasi yang gampang betul melalaikan sholat. Kenapa sebabnya? Wattaba'us syahawat, mereka mengikuti nafsunya, syahwatnya, supaya meninggalkan. Fasawfa yalqawna ghayya, maka nanti mereka jatuh di dalam kehinaan. Allah udah ngingetin di dalam Al-Qur'an. Buat siapa? Kita umat Islam, supaya generasi di belakang kita adalah generasi yang masih mau sholat. Ini kadang kita ngeraba Pak diri kita. Gak usah pakai cucu dah, kejauhan. Anak kita aja. Bagaimana mereka dengan sholat? Terkadang kita kurang untuk memperhatikan. Padahal apa? Ketika anak maksiat, orang tua dan apalagi berani ninggalin yang diperintahkan Allah. Makanya kan di dalam Al-Quran, dalam ayat lain Allah udah bilang lagi, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Peringatan-peringatan ini datang kepada kita. Kenapa? Karena kita sadar sholat adalah perjanjian yang benar-benar nyata antara seorang hamba dengan Tuhan. Ketika dia berani meninggalkannya, kafir sudah di hadapan Allah Subhanahu. Maka dulu Pak, orang yang berani meninggalkan sholat di zaman baginda Rasul itu dirubah langsung wujudnya oleh Allah. Diceritakan ada seorang anak datang menemui baginda Rasul. "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah meninggal. Maka tolong engkau sholatkan." Terus, dan ternyata jasad ayahku berubah menjadi seekor babi hitam. "Tolong engkau sholatkan." Dilihat oleh baginda Rasul, betul Pak. Ini mayit berubah wujudnya jadi babi hitam. Ditanya oleh baginda Rasul, "Apa penyebabnya?"
karena seumur hidupnya orang tuaku tidak pernah melaksanakan sholat. Ini kalau sekarang diwujudkan kayak begitu, rasa-rasanya masjid penuh, musola betul Pak? Nah, sampai kagak takut pas mati jadi babi. Kan begitu Pak? Ini di zaman baginda Rasul, Allah perlihatkan bagaimana akibat bagi orang yang berani meninggalkan sholat. Nah kalau sudah begitu, Imam Syafi'i sendiri bilang, kalau ada orang yang berani meninggalkan sholat, dia mati, jangan sholatin. Maka Imam Syafi'i, mazhab kita kan Imam Syafi'i. Kira-kira mau dipegang apa kagak? Mau dipegang apa kagak? Jika agak sholatnya ketar-ketir, yang mati kalau diperdebatnya. Kan begitu Pak? Imam Syafi'i dalam fatwanya bilang begitu. Ketika ada orang muslim ngakunya, tapi dia nggak sholat, mati, jangan sholatin. Ada yang ngomong Ustaz ke jemaah, Imam Syafi'i bilang Pak, kita kan ngikutin mazhab beliau, dilaksanain apa enggak? Makanya Imam Syafi'i dulu ketika Abu Nawas meninggal Pak, dia Abu Nawas kan lagunya rada-rada nyulam, otaknya cerdas, akalnya pintar, cuman ngakalin mulu. Kumpulnya sama orang-orang yang gak benar, ulama kan. Sampai-sampai Imam Syafi'i gak mau menyolatin Abu Nawas. Cuma kemudian Imam Syafi'i melihat Abu Nawas memegang satu kertas, tulisannya ilahi la stulil firdausi wala aqwa ala naril fahabli taubatan. Terus Imam Syafi'i baca, oh berarti sebelum matinya taubat dulu Abu Nawas, baru disolatin Pak. Nah kita kan mohon maaf, bagaimana dengan kita yang kategori ulama juga belum tentu, kan begitu Pak? Tiba-tiba berani ninggalin sholat ini. Maka jadikanlah sholat ini sebagai pembeda antara seorang muslim dengan orang di luar muslim. Jangan sekali berani-berani ninggalin sholat. Yang selanjutnya, wa tabrani wa man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihad. Dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani, siapa saja orangnya yang meninggalkan sholat muta'ammidan dengan sengaja, faqad kafara jihad, maka sungguh kafirnya benar-benarnya nyata. Lebih dalam Rasul bilang, kalau tadi mungkin orangnya berani ninggalin sholat karena kesibukan, karena kerepotan, karena kelelahan dan lain sebagainya, dia tinggalin, cuman faktornya nggak sengaja. Banyak yang begitu Pak, bepergian lupa sama sholat, dia tinggalin, tapi memang ada sesuatu yang mungkin dia sibuk. Ini sengaja Pak, nggak ngapa-ngapain. Pokoknya datang waktu sholat dia tinggalin aja. Muta'ammidan, emang dia sengaja kagak mau ngerjain. Ada begitu Pak? Ada begitu Pak? Banyak. Jadi kita kagak Pak. Pokoknya dia nggak mau sholat aja, mau sholat kagak demen bahasa kitanya. Ngaku Islam iya, pakaian muslim iya, datang waktu sholat boro-boro dia sholat, dia tinggalin sengaja. Maka orang yang seperti ini faqad kafara jihad, kafirnya benar-benarnya dan tak bahasa kitanya Pak, udah gak ada bedanya lagi antara dia dengan orang kafir. Kenapa? Dia menganggap remeh sholat yang diwajibkan oleh Allah, bahkan dia tinggalin tanpa rasa berdosa. Sholat kan urusan masing-masing, ada yang gitu Pak.
Mau dikerjain kek, mau kagak kek, yang sholat mah sholat aja, kagak mau kagak ngapa. Ada gitu Pak? Ada Pak? Ada. Dan ini kita khawatirin keluarga kita Pak. Yang kita khawatirkan di keluarga kita. Yang sekarang nih kita masih bisa ngajarin bagaimana setelah kita nggak ada Pak. Apakah mereka masih memegang teguh atau tidak? Dan sholat ini pembeda yang betul-betulnya. Maka orang yang berani ninggalin sholat dengan sengaja, kafirnya kata baginda Rasul betul-betul nyata. Jadi gak usah ragu lagi Pak. Ninggalin sholat udah kafir namanya. Itu kata baginda Rasul. Kemudian dikatakan lagi wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat sanaduha hasan, sanad hadisnya hasan. Izzul Islam wa qawaiduddin salas, kegagahan Islam dan tiang agama atau kokohnya agama salasun, itu ada 3. Alaihinna, atas tiang itu asasul Islam, yang menjadi pondasi Islam. Man taraka wahidatun, siapa saja yang meninggalkan satu minhunna dari yang 3, bahwa biha kafirun, maka bagi dia adalah kafir. Halalud damun, halal darahnya. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi yang bilang bahwasanya kegagahan Islam dan kokohnya Islam ini ada 3. Hilang salah satunya, maka kegagahan Islam hilang. Kokohnya agamanya pun hilang. Dan kita gak pengen itu ada terjadi pada diri kita. Apa yang pertama? Yaitu syahadat. Syahadat lenyap, syahadat gak dipegang teguh, berarti keislamannya pun luntur. Syahadat ini modal Pak. Dan ingat, Rasulullah 13 tahun di Makkah, yang ditanamkan adalah syahadat. Kepercayaan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Belum datang Pak syariat-syariat yang lain, belum datang kewajiban sholat, belum datang kewajiban puasa. 13 tahun mendidik umat dengan keimanan, dan modalnya adalah syahadat. Maka orang yang berani meninggalkan syahadatnya, menganggap remeh, keimanannya sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, wassolatul maktubah, yaitu sholat yang diwajibkan. Syahadat dia bagus, mengaku percaya kepada Allah, tapi yang diperintahkan Allah sholat dia tinggalin, kegagahan Islam hilang. Makanya mohon maaf, salah satu yang ditakutkan oleh umat-umat di luar Islam adalah sholatnya orang Islam, terutama sholat subuh Pak. Di Yahudi yang sering kita kata-katain, itu paling takut dengan umat Islam kalau sholat subuhnya menyamai sholat Jumat. Makanya mereka ngintip terus Pak. Di masjid orang Islam kalau sholat subuhnya bagaimana nih? Kalau sholat subuhnya bludak seperti sholat Jumat, orang Yahudi udah takut betul Pak. Kenapa?
inilah kegagahan dan inilah benar umat Islam yang beriman. Kok begitu? Ya, karena ciri orang munafik berat untuk sholat isya, berat untuk sholat subuh. Benar Pak? Ini Nabi yang bilang. Tanda orang munafik dua sholat yang paling berat, isya dengan subuh. Ustaz, isya saya masih dapat, subuhnya kagak. Lah sama masuk. Kenapa? Rasul yakin. Tanda orang munafik sholat yang paling beratnya dua, isya dengan subuh. Kalau zuhur, asar, maghrib mah gampang betul. Dua nih yang paling susah. Makanya ketika sholat berani ditinggalin, udah kegagahan Islam hilang. Contoh nih, sholat kita nggak lagi di masjid atau di musola, siar Islam udah nggak ada. Kokohnya agama udah nggak kelihatan lagi. Makanya kita nih mohon maaf, bagaimana dengan diri kita dan anak kita? Masihkah meramaikan masjid sebagai simbol untuk kegagahan dan sebagai tempat tiangnya agama Islam? Itu yang kedua. Yang ketiga, wasaumi Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang betul-betul Islamnya gagah, hebat, agamanya pun terus tinggi, maka tiga hal ini ada: syahadat, sholat, dan puasa Ramadan. Makin kemari mohon maaf Pak, makin berani orang ninggalin puasa Ramadan. Alasannya macam-macam Pak, karena kesibukannya, jalan-jalan dan lain sebagainya. Akhirnya berani ninggalin puasa. Yang paling banyak sakitnya Pak. Kenapa nggak puasa? Sakit. Yang paling aneh sakitnya Ramadan luar. Selesai Ramadan ada begitu Pak? Itu urusan masing-masing ya Pak ya. Tapi yang pasti pegang nih yang menjadi fondasi dalam agama dengan sebaik-baiknya. Terkhusus sholat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Pak, kita semua bisa mengamalkan dan sekaligus menjadi perhatian buat kita agar kita bisa memperbaiki sholat yang dipandukan Allah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Pak, kita senantiasa dapat melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kalau kita melihat tentang beberapa orang yang boleh meninggalkan sholat, kita tahu yang boleh meninggalin sholat yang pertama orang yang tidur. Bukan tidur-tiduran Pak, tidur beneran. Yang kedua adalah orang yang lupa. Kan ada orang lupa Pak, akhirnya nggak sholat. Bukan dilupa-lupain, beda nih. Yang ketiga adalah orang gila. Kan begitu Pak. Kita ambil tiga aja dah dulu. Mereka adalah orang-orang yang boleh meninggalkan sholat dan tidak ada dosa bagi dia. Bagi orang yang tidur, bukan tidur-tiduran. Dan ini dia lakukan sebelum masuk waktu sholat. Kalau udah masuk waktu sholat, maka nggak boleh. Sholat dulu baru tidur. Seperti yang Bapak bilang tadi. Udah dengar nih waktu sholat seder-sederan, pulas. Saking pulesnya dari zuhur sampai ke asar. Bagaimana nih? Kalau dia bangun pas asar, laksanakan sholat zuhur dulu, baru kemudian sholat asar. Atau dibalik, asar dulu baru sholat zuhur dan diganti. Bagaimana kalau begitu? Apakah berdosa? Berdosa karena sudah masuk waktu sholat tapi tidur-tiduran. Allah kasih nikmat betul, tidur pulas sehingga sholat zuhur hilang. Nah terbaiknya ikhtiar, hati-hati. Kalau sudah masuk waktu sholat, kita dengar azan, jangan coba-coba sender. Kenapa? Karena ketika masuk waktu sholat nih Pak, ketika suara azan berkumandang,
Itu setan bahasa kitanya ibrit-ibritan, Pak. Oh, ibrit-ibritan, Pak. Lari ke sana kemari. Dia cari itu orang, dia goda supaya nggak melaksanakan sholat. Makanya ada orang yang pas begitu mau sholat kentut langsung, Pak. Habis wudhu kentut, tuh setannya ada di pantatnya, Pak. Ada yang model begitu. Apalagi subuh. Banyak nggak, Pak? Banyak. Ada pula yang di perut. Kembung, Pak. Mendedek. Ini biasanya begitu. Dan ada pula yang memang matanya ditiup. Ini tidur, Pak. Ada yang begitu. Dan memang setan pada tiap waktu azan berkumandang, disitulah dia mencari sasaran supaya orang tidak melaksanakan sholat. Jadi mungkin apa yang sudah terjadi jadi pelajaran untuk kedepannya. Jangan coba-coba ketika mendengar azan rebah-rebahan. Bisa pulas beneran, Pak. Karena Nabi udah bilang, siapa orang yang mendengar azan kemudian dia rebah-rebahan, ingat, nanti kalau mati jenazahnya berat. Ini pertama. Yang kedua, insya Allah pulas beneran. Benar, Pak? Nah, jadi kedepannya jangan lagi dilakukan hal yang demikian. Dalam puasa. Ya. Untuk hari ini kita bukan, Pak, ya. Mari kita baca doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.